Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya mulai buat video ini ba'da subuh pas. Sekalian teman-teman biar bisa lihat kalau saya baru menyalakan lampu. Dan di sini saya mau kasih tunjuk ikan kita yang baru kita beli, teman-teman. Nah, yang alhamdulillahnya sudah termasuk aman sentosa jaya. Ketika saya datang, saya kasih jari, sudah mau mendekat. Dikiranya mau kasih makan ini juga. Teman-teman masih ingat ya, kemarin pada saat dia masih mengadaptasikan ikan lah, ikannya nggak seperti ini, diam-diam di pojok. Dia ada jari saya nggak mau mendekat, sekarang udah mau. Tapi ada kecurigaan saya pada satu jenis ikan, yakni ini, teman-teman. Karena saya kasih pakan ini nggak dimakan. Biasanya seperti ini berpotensi dia sakit dan mati perlahan-lahan. Cuma nggak tahulah ya, bismillah, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pakannya ini masih ada sisa. Ini saya beberapa hari pakai pelet, teman-teman. Saya kasih tunjuk ya. Peletnya pakai apa, Bang? Saya pakai pelet Otohime. Saya pakai pelet Otohime. Ini juga mau saya nyalakan. Jika ikan sehat itu, teman-teman, baru lihat kita datang terus lampu baru dinyalain, itu udah pada ke depan. Oh, ini pada ke depan. Ke depan. Apa yang mereka nantikan kok mereka pada ke depan? Ya pasti menantikan saya ngasih makan, yang pasti. Makanya pada ke depan. Nah, pada video kali ini saya cuma mau stay di indoor sambil kasih makan. Nah, ini lanjutan video yang kemarin ya, kita dalam mengadaptasikan ikan. Saya jelaskan kembali. Jadi jika ikan yang baru datang itu, teman-teman, tidak melulu yang dibutuhkan itu makan. Nah, ini langsung mau makan ya. Tidak melulu yang mereka butuhkan itu adalah makan. Bahkan kalau kita mau kasih makan ikan yang baru datang, nah ini sudah mau makan ya. Dan bodinya sudah normal kembali. Kemarin sempat kurus ya, teman-teman mungkin masih ingat. Nah, ini kita kasih makan juga. Oh, dimakan. Ya, enaknya kalau kita udah benar dalam mengadaptasikan ikan ya. Ya sudah, akhirnya dia pada waktunya dia sudah nyaman, kita mau kasih makan ya bebas, nggak akan sampai ada sisa di bawah-bawah. Nah, itu rawan sekali tuh. Kenapa ikan yang baru datang bisa mati atau susah banget di tempat kita? Yaitu tadi masalahnya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan kepada ikan tersebut. Nah, ini bukan ikan yang baru datang, tapi sikapnya kayak ikan yang baru datang. Ayo, kenapa? Ayo, teman-teman, ada yang tahu? Ya, karena dia baru pindah, teman-teman. Coba kita kasih jari. Oh, takut dia malah menghindar. Kita kasih pakan dikit saja. Nah, udah tinggal. Nah, oh iya, saya mau jelaskan lagi. Kalau ada ikan yang baru datang atau baru pindah, lah kalau ini udah nyaman, ini udah pasti langsung makan. Oh ya kan, langsung makan dia. Jadi seperti itu, teman-teman. Pada intinya ikan yang baru datang atau baru kita pindah media atau baru kita pelihara itu kalau kasih makan tinggal.
kalau kasih makan tinggal, jangan dilihatin aja. Nah biasanya kita kan memang karena baru mendatangkan ikan gitu ya, udah pasti kita lagi seneng-senengnya kan, punya ikan atau ikan kita baru datang pasti lagi seneng-senengnya, akhirnya kita lihatin, yang padahal ikan tersebut itu sedang membutuhkan ketenangan, nggak pengen diganggu, beberapa waktu itu nggak pengen diganggu. Jadi ya malah dia bisa jadi gagal adaptasi teman-teman, dengan kita ganggu, kita lihatin aja di depan kacanya. Kalau kita nggak tahu ya pasti yang kita tahu malah, loh saya baru datangkan ikan kok dan saya gini terus mati ya. Ya itu tadi, karena kita nggak tahu cara menyikapi ikan yang baru datang tadi. Kalau seandainya kita tahu ya nggak akan sampai mati teman-teman sebenarnya. Ya walaupun saya pun nggak selalu sukses sebenarnya mengadaptasikan ikan, nggak selalu sukses. Ada kalanya ikan itu nggak beradaptasi dengan baik. Kalau ini AFR saya sangat alhamdulillah. Saya ingat pada zaman saya belajar dulu itu, tapi saya lupa saya apain ikan itu tuh, saya lupa. Mungkin yang lebih tepatnya ya sama, saya karena excited dengan ikan yang AFR yang saya beli dulu, saya lihatin aja, saya kasih makan, itu mau makan apa enggak saya lupa itu saya. Yang jelas tuh nggak sampai beranak mati, nggak sampai beranak mati. 2 kali beli 2 pasang itu belum sampai beranak mati. Itu di kira-kira di 6 bulan pertama saya belajar main ikan gapi, 6 bulanan apa 3 bulanan gitu saya beli AFR itu. Terus saya dikasih ilmu oleh All Star Gapi. Saya itu yang sering saya simak referensi saya dalam belajar memelihara ikan itu Mas Safril All Star Gapi. Lah dari situ saya belajar, kata beliau kalau ada ikan yang baru datang, apalagi dia dikasih makan berdiam diri di pojokan, itu jangan dilihatin aja. Memang intinya ikan yang baru datang nggak boleh sering lihat lah, seperti itu. Oh ini ada, kita datang langsung pada ke atas. Yang kalau kita bisa sabar dalam waktu-waktu awal itu, ya nanti ya kita nikmati sendiri juga masa-masa di mana ikan tersebut sudah menunjukkan kedoyanan makannya. Loh ini sudah pada ke depan juga, kita kasih makan, sudah pasti nyenengin, pada langsung makan. Ini Black Moscow teman-teman. Di sini akhirnya kita buat per Black Moscowan jenis Black Moscow jantan saja. Lah untuk yang di sini teman-teman, nah ada yang gagal adaptasi teman-teman, bisa lihat ada satu tuh yang mati. Nah yang lain padahal udah pada ke depan, udah aman. Cuma alhamdulillahnya kemungkinan itu tidak menularkan ke yang lain. Oh ternyata nggak cuma satu teman-teman, ada 1, 2, 3, berarti ada 3 ikan yang gagal adaptasi. Tapi kelihatannya sekedar dia sendiri yang bermasalah, tidak menularkan masalahnya kepada ikan yang lain. Karena kenapa? Dilihat dari berenangnya, yang lain berenangnya itu nggak gedek, terus dikasih makan juga mau makan teman-teman. Ini kan ikan yang baru, bener-bener baru saya pindahkan ke sini kan, ikan yang ribbon itu. Oh, di sini ada jantan ribbon sama jantan redless, saya taruh sini juga jantan redless. Karena udah nggak ada betinanya itu redlessnya, akhirnya ya saya pelihara aja di sini.
Ini tuh akuarium untuk hiburan saya pribadi, yang sebelumnya ikan koki, ikan mas koki. Sekarang saya buat ikan gapi-gapi pejantan seperti itu teman-teman. Nah ini saya nyalakan flashnya. Kelihatan ya kecakapan ikan-ikannya. Oh, ini kalau dari top view. Nah, setelah kita kasih makan ikan-ikan gapi kita kasih makan juga ikan-ikan moli kita. Kalau moli pakai PF 500 saja. Jadi saya itu sedia pakan sebelum hujan. Enggak gitu sih. Jadi saya sedia pakan pelet itu ada 2 versi teman-teman. Ada 3 sih, yang satu pelet bubuk. Cuma saya sejak punya Otohime ini, yang peletnya juga bisa dihaluskan sendiri sampai pakai jari. Saya bisa haluskan sendiri pakai jari. Jadi pelet halus yang Fengli itu udah nggak saya pakai sebetulnya. Udah lama nggak saya pakai. Jadi saya pakainya tetap Otohime. Seperti itu. Tapi untuk pertumbuhan bagi saya masih nomor 1 itu cacing sutra teman-teman. Cuma kemarin saya ada masalah dengan percacing sutraan, bukan karena ikan saya mati, enggak sih, lebih ke punya masalah sama customer lah. Jadi kayaknya enggak mau ambil cacing sutra dulu, saya mau pakai pelet dulu dalam beberapa hari ke depan, seperti itu teman-teman. Saya mau ke depan juga kasih makan ikan. Jadi habis kita di indoor, kita juga mau ke outdoor sebentar teman-teman, sambil cek ikan-ikan kita. Nah ini udah lapar nih, kelihatan sekali nih kalau sudah menunjukkan gelagat-gelagat kelaparan nih. Oh, langsung makan ya. Ini betina-betina, jangan khawatir untuk nggak dihabiskan pakannya, kita kasih aja lumayan banyak. Ini juga jantan betina Black Musco. Ini baru pindah ini yang Black Musco ini, tapi ya alhamdulillahnya dia langsung mau makan, aman. Yang terpenting yaitu tadi, dia mau langsung makan itu. Kalau dia nggak mau makan itu yang susah di kitanya. Nah ini kita kasih makan juga Happy Blue atau Happy Purple, terserah ya teman-teman mau menamainya apa. Ada yang menamai Happy Blue, Happy Purple. Ini karena lebih gelap makanya saya bilangnya Happy Purple teman-teman. Ini ada betinanya Topaz. Ini apa ini kotorannya putih-putih ini? Oh Happy Purple baru pindah ini teman-teman, makanya mungkin dia agaknya stres. Tapi nggak apa-apa, tetap kita kasih makan walaupun sedikit sekali, jangan banyak-banyak, lalu kita tinggal. Jadi hampir sama rawatannya dengan ikan yang baru kita beli. Kalau ikan baru kita pindah atau baru kita kuras total bisa jadi. Ini juga habis dikuras total. Ya udah kita kasih makan, kita tinggal. Nah ini yang udah lama di media kayak gini. Udah kita datang, udah pada ke depan, kita kasih makan, udah pasti diserbu. Oh ya toh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah ini ada buraya ini. Ya ini saya contohkan ya. Jadi kalau saya pakai pelet Otohime, saya lembutkan pakai jari kayak gini. Nah seperti itu teman-teman. Apakah dimakan?
Ya dimakan dong. Pada dimakan. Nah, tidak bosan-bosannya saya bilang bahwasanya pakan apapun sebenarnya nggak jadi acuan teman-teman, nggak usah bingung. Pakan apapun bisa untuk pelihara ikan gapi. Saya padahal udah lama pakai cacing sutra, terus saya pakai pelet, ya dimakan juga. Nah, mungkin cukup itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebenarnya masih harus dilanjutkan yang di bawah-bawah itu, cuma mungkin nanti saja. Sebenarnya tadi kan cuma lagi pengen itu tadi menunjukkan sifat barunya ikan AFR yang baru kita beli, yang alhamdulillahnya sudah mengadaptasikan dirinya dengan baik di tempat kita. Dibuktikan dengan apa? Ya yang kemarin kita bisa lihat sama-sama. Kalau jari saya masukkan itu, ini saya baru mau masuk, ini udah didatangi, udah mau mendekat. Belum masuk jari saya. Nah, udah masuk. Udah nggak kayak kemarin kan berada di pojok sana. Datang ikannya, ada respon dengan jari saya seperti itu tanda bahwasanya ikannya sudah nyaman di tempat. Seperti itu teman-teman. Ya alhamdulillah, tinggal kita tunggu perkembangbiakannya ikan AFR ini teman-teman. Semoga bisa berkembang biak dengan baik dan banyak di tempat kita ya. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah simak video kita dari awal hingga akhir. Kesimpulannya intinya ketika kita mendatangkan ikan atau ada ikan yang baru kita beli, amatilah, terus sikapilah yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau dari yang saya jelaskan tadi, intinya ikan yang baru datang itu sebaiknya itu artinya nggak semua orang bisa pakai atau nggak semua orang setuju untuk memakainya, yakni aklimatisasi. Biasanya ada orang-orang yang memang merasa sudah handal, sudah memang pro lah dalam memelihara ikan gapi. Kalau saya jujur masih 50-50, nggak bisa saya bilang saya benar-benar jago di ikan gapi, nggak bisa juga dibilang saya pemula banget di ikan gapi. Ya saya sudah belajar dan masih saya khawatirkan ketika ikan itu baru datang, makanya saya bilang aklimatisasi. Caranya seperti apa? Simak di video sebelumnya. Saya pakai wadah seperti itu. Nah, habis itu ketika sudah ikan datang juga masih harus ada perlakuan khusus untuk ikan tersebut, yakni jangan kita kasih pakan dulu, terutama ketika ikan itu masih di pojok-pojok, masih berdiam diri, belum berenang ke sana kemari. Kita datang nggak ke depan, dia nggak di kaca bagian depan. Nah itu terus kita mau kasih makan, kita kasih makan aja sedikit, tapi harus kita tinggal, jangan dilihatin teman-teman, karena mereka sebenarnya lapar tapi malu-malu kalau mau makan, entah malu atau takut, seperti itulah. Jadi harus kita tinggal, gak usah terlalu kita lihatin ikannya, seperti itu ya. Mungkin penjelasan kali ini cukup sih, mungkin sudah termasuk jelas bagi teman-teman. Apabila ada yang masih perlu ditanyakan, monggo tuliskan komentar, sematkan komentar di YouTube saya, barangkali nanti bisa kita diskusikan atau kita bahas di video atau konten saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.